Neng, hari ini kita pergi ke dokter kandungan ya, ucap Bang Fatih. Heran, ku tatap sosok Bang Fatih dari balik punggungnya. Sungguh, untaian kalimat itu telah menggugah wasangka. Ke dokter kandungan? Kenapa tiba-tiba seperti ini? Tukasku curiga. Sejenak, nampak Bang Fatih menatapku dari pantulan cermin besar di depannya. Sebelum berbalik, mengayun langkah mendekat, menghampiriku. Hening, kami saling menatap tanpa bicara. Sebelum akhirnya Bang Fatih menjawab, menepikan sunyi. Bukan tiba-tiba, Neng. Tapi memang sudah seharusnya kita melakukan itu kan? Tuturnya lembut, merapaikan helai yang tergerai di sisi telingaku. Kita sudah sering membahas ini, Bang. Dan kau pun setuju kan? Kalau kita berusaha dengan pijat tradisional dan obat herbal dulu. Ucapku terjeda, menyembunyikan kristal yang merembes di sudut netra. Kenapa kini tiba-tiba hendak mau bawa aku ke dokter kandungan, Bang? Apa kau pikir ada masalah dengan diriku? Lirihku kembali paro oleh luka yang entah mengapa harus menyapa. Dua tahun sudah usia pernikahan kami dan masih berjuang untuk mendapatkan garis dua. Seringkali malu, harus kuat kutekan kala beberapa lisan mempertanyakan perihal kehamilan dengan segala asumsinya. Kapan hamilnya, Neng? Masih betah saja menikmati bulan madu. Apa nggak pengen nimang bayi? Tuh, lihat, Santi saja yang belum genap setahun menikah, sudah nimang bayi. Seloroh seorang ibu mengarahkan telunjuk pada wanita muda yang belum lama ini melahirkan bayinya. Sekilas, ku arahkan sudut netra pada sang empuh. Nampak dia mengangguk santun sembari tersenyum simpul. Ku hela nafas panjang, menyembunyikan perih dari hinanya wicara. Setiap pernikahan sudah pasti menginginkan kehadiran seorang anak, Bu. Pun begitu dengan diriku dan Bang Fatih. Tapi bila usaha sudah dikencangkan, doa pun tak henti didengungkan. Dan Allah belum memberikan izinnya. Lantas kita bisa apa selain berpasrah? Ucapku, mencoba untuk tetap tenang. Usahanya kurang kencang berarti, atau perlu diajarin dulu. Timbal Bunita berkelakar, mencipta tawa beberapa ibu tanpa memperdulikan luka hati ini. Jangan salah, Pak Fatih kan sudah jago. Seloroh berwarni, perempuan paruh baya yang memang seringkali tak senonoh dalam berkata. Maaf, aku lupa kalau Pak Fatih sudah pernah beristri 2. Pastinya sangat ahli. Jauh dari kita yang masih amatiran ini ya. Timpal Bunita lagi dalam jeda bahaknya. Riuh, mereka tenggelam dalam tawa. Tetangga yang memang mantan tetangga Mbak Latifah ini seringkali menghinaku dengan cara yang sangat nista. Namun biarlah, ada kalanya memang rapat melipat bibir adalah pilihan terbaik. Toh, menjawab kata mereka hanya akan menghabiskan tenaga sia-sia. Kupasrahkan semua urusan pada sang pemilik nyawa. Bukankah setiap rembutan akan ada balasannya? Pun begitu dengan setiap kata, yang juga akan ada hitungannya pula. Neng, panggil Bang Fatih memuyarkan lamunan. Gugup, ku tatap Bang Fatih bingung. Tenang saja, Neng.
tak sedikit pun ada prasangka buruk kepadamu. Namun, bila memang nanti ada masalah dalam diri kita, setidaknya kita akan tahu apa solusinya. Apapun nanti hasil pemeriksaan ini, kita akan berjuang bersama. Lirih Bang Fatih menguatkan, lembut mengelus punggung tangan ini. Sungguh, dari sekian banyak cobaan hidup yang kini harus kuhadapi, bersuamikan dirinya adalah anugerah terbesarku. Meski aku tahu dari sorotnya seringkali masih menyembunyikan nama Mbak Latifah. Aku ingin fokus pada ikhtiar ini dulu, Bang. Lirihku mengimbah, enggan memenuhi pinta. Sudah sangat lama kita berusaha dengan cara itu, Neng. Dan kurasa tak ada yang salah bila menguatkan ikhtiar dengan menempuh jalan lain, kan? Desak Bang Fatih, terkesan memaksa. Apa kau sudah sangat lelah, Bang? Hingga merasa bosan dengan usaha kita yang tak jua menambahkan hasil? Pungkasku tajam menatap Bang Fatih. Lelah? Sungguh tak ada sedikit pun aku merasakannya, Neng. Justru sebaliknya, aku ingin mengusahakan yang lebih keras lagi untuk segera mendapatkan anak, ucap Bang Fatih erat menjalin jemariku. 2 tahun bukanlah waktu yang sebentar, Neng. Dan kita bertahan dengan usaha yang itu-itu saja, ucap Bang Fatih terhenti. Kita telah berusaha, Bang. Kini hanya tinggal berpasrah atas segala kehendaknya. Sekuat apapun kita mengetuk, bila Sang Pencipta belum memberikan ridho, maka semuanya juga akan terasa sia-sia belaka. Tuturku medih, membuang muka, menekan perih. Tak ada usaha yang sia-sia, Neng. Percayalah, ini hanya soal waktu saja. Mungkin Allah ingin melihat seberapa besar usaha kita untuk mendapatkan amanah seorang anak. Sabarlah, tapi jangan menyerah, tutur Bang Fatih, lembut membingkai wajahku sebelum mendaratkan kecupan di kening. Kita pergi ke dokter ya, Neng. Mau kan? Tanya Bang Fatih kembali, memaksa aku menatap, hingga akhirnya mengangguk pasrah. Riang, Bang Fatih nampak menemukan setitik cahaya. Meski masih buram, tak terlihat. Nanti abang daftar periksa Olen dulu, biar dapat nomor antrian. Jadi tak perlu terlalu lama kita menunggu dipanggil. Jelas Bang Fatih berbinar, tanpa menunggu kata yang mungkin saja kuucapkan. Daftar online, emang bisa? Tukasku keheranan. Iya, selama ini aku bukanlah tipe orang yang gampang sakit, hingga sangat jarang berhubungan dengan dokter. Bahkan, seringkali hanya jahe merah lah yang selama ini kupakai kalau flu menyerang raga. Dulu, Latifah sering melakukan hal itu saat periksa kandungan, jadi tak perlu menyita banyak waktu di ruang tunggu, ucap Bang Fatih, jauh menerawang, mengenang suatu masa. Panjang kuhela nafas. Sungguh, aku pun tahu, meski raganya utuh kumiliki, namun hati itu tak sepenuhnya untukku. Maaf, aku lupa kalau ternyata kau sudah sangat berpengalaman dalam hal itu, Bang. Lirihku dalam tertunduk menyimpan lara.
Bang Fatih terkekeh, memperlihatkan barisan putih di mulutnya. PCOS, sindrom polikistik ovarium, itu adalah vonis yang dokter ucapkan pada kami. Kondisi di mana ukuran indung telur lebih besar dari wanita normal. Jauh berbeda dengan dukun bejat yang mengatakan peranakan turun. Meski setelah diperiksa, hal itu tidak terbukti sama sekali. Bahkan dokter menyarankan untuk berhenti mengurut parut karena bisa menyebabkan trauma fisik yang mungkin saja dapat berakibat fatal. Apakah selama ini aku telah salah menyusun langkah? Sungguh, untuk pertama kali aku merasa sangat menyesal akan lamanya jerih payah yang sia-sia. Insya Allah masih bisa hamil, walaupun peluang itu tak sebesar wanita umumnya. Tutur dokter mencoba menenangkan. Namun tetap saja hati ini maskul, sebab sebagai seorang istri, sungguh rasa bersalah itu teramat berat kupikul. Perih, aku mulai merasa kecewa pada diri sendiri. Aku yang sudah seharusnya menjadi penghibur lara suami, ternyata berdiri sebagai sosok penghambat citanya. Lantas, apa yang bisa kubanggakan lagi sebagai seorang istri? Jika keturunan pun tak mampu kuberi, jeritku menangis di kedalaman hati. Terasa Bang Fatih melingkarkan lengan di bahuku, sebelum akhirnya pelan menepuk dan meremas lembut. Seakan ingin mengucap bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dalam, aku semakin tertunduk pilu. Mungkinkah ini adalah hukuman dari rentetan dosaku? Atau salah satu wujud terkabulnya dari doa Mbak Latifah untukku? Kita coba atasi kondisi ibu dengan obat yang saya resepkan ini. Juga menerapkan pola hidup sehat yang sudah saya sarankan tadi. Banyak juga kok kasus dengan PCOS yang berhasil hamil. Hanya harus lebih bersabar lagi, karena memang butuh waktu. Pungkas dokter, sembari menyerahkan secarik resep obat. Maafkan aku, Bang, lirihku pilu dalam perjalanan pulang. Maaf untuk apa, Neng? Kondisi ini adalah takdir Allah, bukan kamu yang menginginkan. Jadi jangan berkecil hati atas apa yang telah Allah tentukan untuk kita. Tutur Bang Fatih tersenyum simpul, meski tetap tak mampu menyembunyikan gurat kecewa yang sangat jelas tergambar di keningnya. Tapi semua ini terjadi atas kondisiku yang tidak normal. Ucapku tersendu-sendu. Neng, sudah, jangan terus menyalahkan diri sendiri. Melihat betapa keras usahamu 2 tahun ini, tak sedikit pun aku merasa masyukul padamu, Neng. Justru aku sangat bangga akan kekuatan juga kegigihanmu itu. Aku tahu kamu mengalami waktu yang sangat sulit, dan melihatmu tetap sekokoh ini adalah sebuah keajaiban. Tutur Bang Fatih menautkan salah satu tangannya dengan netra lurus, fokus mengemudi. Tetaplah seperti ini, Bang, menerima diriku dengan segala kekuranganku. Jangan pernah berubah, apalagi pergi meninggalkanku. Tuturku penuh haru.
Fajar masih belum tiba, tapi aku sudah terjaga. Keluar dari kamar mandi dengan tetesan air di wajah. Aku tidak boleh lengah. Harus lebih keras mengetuk pintu langit dengan doa. Meski sang ahli mengatakan kemungkinan kecil, tapi bukankah ia adalah sang pemberi keajaiban? Meski dokter mengucap akan waktu yang lama, tapi bukankah Allah pun mampu berkehendak sebaliknya? Lantas, apalagi yang perlu ditakuti bila telah kumiliki sang pemegang kendali? Biarlah dunia bersuara akan kegagalan. Aku akan tetap bangkit dan berlari. Sejenak, ku tatap Bang Fatih yang masih terjaga melalui sudut netra. Sungguh, di saat aku berjuang sekeras ini, tak setitik pun nampak usaha kerasnya. Bahkan sekalipun tak pernah dia terbangun, menundukkan kepala, bersama-sama mengagungkan doa. Entahlah, apakah dia benar-benar menginginkan anak dari rahimku, atau hanya wujud kalbu yang berselimut rindu pada kedua putranya. Bang, bangunlah, tuturku menggoncang tubuh yang semakin tambun. Olahraga yang dahulu tak sehari pun dia tinggalkan, kini mulai dilupa. Oleh sebab apa, aku pun tak tahu. Namun jika ku ingatkan, ia hanya acuh dan tak mau tahu. Bang, seruku kembali lebih mendekati Romo. Namun alih-alih menjawab, panggilanku malah dibalas dengan gelombang dengkuran kuat. Dulu, dia tak pernah seperti ini. Bangun pun seringkali jauh lebih awal dari waktu subuh. Tapi, sudah beberapa bulan Bang Fatih seperti kehilangan pegangan. Bahkan aku seperti tak mengenali sosoknya. Bang, bangun. Udah waktunya sholat subuh. Keburu siang. Seruku lebih kuat mengguncang tubuh. Apa sih, Neng? Sentak Bang Fatih mengeliat, memaksaku beringsut mundur. Untuk hal sesepele ini, mengapa dia harus berteriak? Aku hanya membangunkan, bukan menghunuskan pedang. Rapat, kulipat kedua bibir. Sungguh, aku semakin tak mengerti jalan pikirannya. Kuarahkan netra ke atas, menekuni bagian penutup rumah. Berusaha menahan aliran air yang telah menggenangi permukaan mata. Maaf bila aku sangat mengganggumu, Bang. Subuh sudah berlalu. Mungkin kau akan menunaikannya sebelum waktu habis. Lirihku singkat, tanpa berani menatap. Bisa kan kamu melakukannya dengan cara yang lebih lembut, tanpa harus berteriak seperti tadi? Gertak Bang Fatih, masih dengan nada tinggi, juga mata yang memerah. Bisa. Maaf, mungkin besok aku tak akan lagi membangunkanmu. Tuturku berpaling, sebelum berlalu memendam murka. Dari gelombang yang tertangkap rungu, aku tahu bahwa dirinya mulai beringsut bangkit dari ranjang. Namun, apa peduliku? Bergegas, ku ayun langkah ke dapur, memilih menyiapkan sarapan daripada harus bertahan dan mengadu lidah. Neng, panggil Bang Fatih memukul sunyi. Panjang, ku hela nafas. Rapat memejamkan netra sebelum menjawab seruannya. Iya, Bang. Jawabku, menghampiri asal suara. Meski dalam menyimpan murka,
Tapi tetap saja, aku tidak boleh bergeming dari panggilannya, bukan? Kenapa belum kamu siapkan baju kerjaku? Seru Bang Fatih kesal. Belum Bang, aku kan baru menyiapkan sarapan. Kupikir abang masih tidur tadi. Tukasku, sedikit mengeluarkan sindiran. Kamu ini kenapa sih, Neng? Apa kau sudah tak mau menjalankan tugas sebagai seorang istri? Semakin kesini, bukannya menjadi lebih baik, malah tambah telendur saja. Ucap Bang Fatih tajam, menikam. Aku hanya belum sempat menyiapkan baju kerjamu. Dan kau bilang teledor, Bang? Apa kau pikir sedari tadi aku hanya duduk, menyesap kopi sembari melipat kaki? Tukasku tak terima dengan perkataannya. Bukankah ada Fania? Sekedar mengurus diriku seorang diri saja kau tak mampu melakukan dengan baik. Bagaimana bisa Allah mempercayakan bayi padamu? Meskipun dengan mengurus 2 anak, bahkan Latifah dulu masih mampu melayani diriku dengan paripurna, tanpa mengeluh, apalagi berteriak sepertimu. Tandas Bang Fatih merandang, lebar membuka kelopak mata, bahkan kelereng yang bersemayam seakan hendak loncat dari cangkangnya. Hembusan nafasku tiba-tiba terhenti di ujung kerongkongan. Dengan mulut bergetar, aku pun mulai terisak memilukan. Apa kau sudah selesai, Bang? Atau masih ada serapah yang kau simpan? Luapkan semuanya, Bang. Aku masih mampu mendengarnya. Teriakku gemetar, menekan lara. Meski tanpa aliran darah, namun luka ini sangat nyata perihnya. Di saat aku harus berjuang melawan PCOS seorang diri, Bang Fatih memilih tegak, mendorong tubuhku yang mencoba berdiri dengan kaki bergetar. Memburu, terdengar keras hembusan nafas Bang Fatih yang tak beraturan. Tanpa meredup, netra itu pun masih menatapku garang. Aku tahu, kamu masih sangat mencintai Mbak Latifah. Aku pun tahu, besar rindu itu yang merajai hatimu, Bang. Usah kau gambarkan rasa itu dengan berteriak padaku, apalagi merendahkan diriku seperti ini. Tak sadarkah kau betapa hina perangai seorang suami yang membandingkan istri dengan mantan istrinya? Ataukah kau telah lupa bahwa aku juga memiliki hati yang bisa merasakan pedih? Atau kau pikir di dalam sini hanya ada bongkahan daging yang telah mati? Tuturku menekan dada yang semakin terasa menyesalkan. Rapat, kutanggupkan kedua telapak tangan hingga sepenuhnya menutup wajah. Keras meraung memilukan. Hingga tak berdaya, tubuh ini luruh, lunglai di atas kasur. Bersimpuh, Bang Fatih memegang kedua lututku, berusaha mengimbau meski tanpa bicara. Aku tahu, tak bisa memiliki anak dengan mudah, Bang. Sudah sangat jelas. Dan kuat terpatri di ingatan ini seberapa buruk diriku tercipta sebagai seorang wanita. Bahkan aku masih sangat ingat setiap huruf yang diucap dokter kemarin. Usah kau mengulang ataupun berseru memperjelas kenyataan ini. Lirihku terisak dan semakin sesak. Aku tak bermaksud seperti itu, Neng. Maaf untuk perkataanku yang sangat keterlaluan tadi. Lirih Bang Fatih lembut memilin jemariku. Maaf itu hanya satu kata.
sangat mudah untuk diucapkan. Namun bagaimana dengan duka yang ditoreh, Bang? Apakah cukup ditutup dengan kata maaf? Tugasku menekan murka, mencoba tetap santun dengan aliran nadi yang telah mendidih. Tertunduk, Bang Fatih memilih hening tanpa menjawab. Sungguh, diamnya semakin menyulut murka. Kamu berbeda, Bang. Tak lagi seperti Bang Fatih yang kau kenali dulu. Apa ada kesalahan yang telah kulakukan padamu, Bang? Atau telah cacat statusku sebagai istri bagimu? Lirihku tertahan, menekan pelipis dengan sebelah tangan. Kuat, Bang Fatih menggeleng, menolak segala prasangka yang telah kuucap. Aku tak tahu mengapa jadi seperti ini, Neng. Aku merasa kesal, tapi tak tahu untuk hal apa. Aku merasa sangat marah, tapi entah untuk siapa. Lirih Bang Fatih mendongak, mencoba menjalin biji kecoklatan yang bersemayam di dalam mata. Dan kau jadikan aku sebagai pelampiasan kekesalanmu? Apakah kau tahu? Aku bisa hancur dengan perlakuan ini, Bang. Tandasku kuat menarik rambutnya. Pasrah, Bang Fatih tak melawan ataupun merintih. Sebenarnya aku tak bermaksud seperti itu, Neng, tutur Bang Fatih. Tapi pada kenyataannya kau berlaku seperti itu, Bang. Mengapa kau kokoh mengelak dari kesalahan yang telah terjadi? Seruku histeris. Baiklah, aku salah. Sangat salah, ucap Bang Fatih lagi. Memang kamu sangat salah, Bang. Potongku menguatkan. Berat, Bang Fatih terdengar menghembuskan nafas. Iya, abang salah. Maafkan aku, Neng. Aku berjanji tak akan lagi mengulangi kesalahan ini, tutur Bang Fatih melemah. Memang sudah semestinya seperti itu, kan? Tandasku melotot tajam. Fania, seru Bang Fatih, memanggil sang asisten rumah tangga. Inggih, Pak, jawab gadis itu. Dia nampak berlari, menghampiri sang tuan. Sejenak aku melirik, menghentikan jemari dari layar PP. Tolong buatkan kopi ya, pinta Bang Fatih sedikit menyentak naluriku. Aku di sini, dan dia meminta Fania yang melayani. Inggih Pak, jawab Fania santun. Sejenak bergeming sebelum berbalik melangkah mengayun kaki. Namun tatapan itu, mengapa aku merasa ada yang berbeda? Mungkinkah ada rasa yang mencoba mereka sembunyikan? Kenapa harus Fania yang membuatkan kamu kopi, Bang? Apakah kau tak melihat? Aku duduk di sini loh, tuturku curiga. Tergagap, Bang Fatih nampak memperbaiki posisi punggungnya. Karena aku ingin kamu tetap ada di sini, menemani diriku, Neng, tutur Bang Fatih menggoda. Namun terdengar lain di rungu ini. Kuputar bola mata tak percaya. Tajam menatapnya dengan segala syak prasangka. Apa aku salah bila tak ingin sedetik pun melewatkan kebersamaan kita? Meski dalam keheningan, tapi keberadaanmu sangatlah berarti, Neng. Imbuh Bang Fatih mencoba mengusir ragu. Aku tersenyum simpul. Manis mencoba percaya meski hati menolak untuk melakukannya. Curiga, wajar kan? Bang Fatih pernah selingkuh. Bagaimana bisa aku percaya begitu saja?
dengan rangkaian huruf indahnya. Dia pernah membohongi Mbak Latifah, dan mungkin saja akan melakukan hal yang sama pula padaku.